Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Daun Kering Stoik. Kalau kamu baru pertama kali berkunjung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena di sini kita akan membahas filosofi hidup, stoikisme, dan cara-cara untuk hidup lebih tenang meski dunia seringkali membuat kita tertekan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana mengatasi dendam dan meraih kedamaian batin. Banyak dari kita pernah merasa terluka dan ingin membalas. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada cara yang lebih kuat untuk menghadapinya? Tonton video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Pernah disakiti, dikhianati, diremehkan? Kau ingin membalas? Tentu, itu manusiawi. Tapi, bagaimana kalau balas dendammu adalah tidak menjadi seperti mereka? Dalam stoikisme, tidak ada ruang untuk amarah yang membabi buta. Karena musuh terbesarmu bukan orang yang menyakitimu, tapi dirimu sendiri. Saat kau membiarkan mereka menguasai pikiranmu, mereka melukaimu, balas dengan ketenangan. Mereka menjatuhkanmu, bangun, dan terus berjalan. Jangan beri mereka hadiah berupa reaksi, jangan beri mereka kemewahan melihatmu hancur. Tunjukkan bahwa kamu tidak bisa disentuh, bukan karena kamu tidak merasa, tapi karena kamu sudah selesai dengan dendam. Marcus Aurelius pernah menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti mereka yang menyakitimu. Jadi bangun dirimu, perbaiki lukamu, gunakan rasa sakit itu untuk menempa dirimu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tajam, lebih hening, dan saat waktunya tiba, kau tak perlu berkata apa-apa. Biarkan keberhasilanmu menjadi bisikan yang menusuk lebih dalam daripada kemarahan. Ketika mereka masih bicara tentangmu, kau sudah jauh melangkah. Ketika mereka berharap kau jatuh, kau sedang memetik hasil dari kesabaran. Balas dendammu adalah kedamaianmu. Mereka ingin kau berubah menjadi versi terburuk dari dirimu. Jangan beri mereka kepuasan itu, tetap jadi dirimu. Tapi versi yang lebih tenang, lebih bijak, lebih berbahaya. Karena kamu sudah menguasai diri, luka memang menyakitkan. Tapi luka juga bisa menjadi pintu masuk ke dalam dirimu yang sebenarnya. Dan saat kamu masuk ke dalam, menyadari betapa kuatnya kamu bisa bertahan tanpa membalas, kamu akan melihat satu hal. Mereka tak pernah benar-benar menang. Mereka hanya tamu sementara dalam cerita hidupmu yang panjang, dan kamu adalah satu-satunya penulis cerita itu. Bukan mereka, bukan luka, bukan dendam. Jadi tulislah akhir yang berbeda, akhir yang tidak mengandalkan balasan tapi ketenangan, akhir yang tidak menuntut maaf tapi membebaskan diri, karena dalam sunyi, orang-orang yang pernah menyakitimu akan mendengar langkah kakimu meninggalkan mereka. Dengan kepala tegak, balas dendam terbaik adalah tidak butuh membalas. Waktu berjalan, dan kamu berhenti mencari keadilan dari tangan orang lain. Karena kamu sadar, dunia ini tidak selalu adil, tapi kamu bisa tetap bermartabat. Orang-orang itu yang dulu bicara di belakangmu, yang menertawakan kejatuhanmu, yang meninggalkanmu saat kau paling membutuhkan mereka, kini mereka melihatmu, bukan dengan mata yang sama, tapi dengan ketakutan yang tak mereka pahami. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu tidak lagi bisa disentuh. Kamu bukan orang yang mereka kenal dulu. Kamu bukan korban. Kamu bukan amarah yang tertahan. Kamu adalah batu yang dipoles tekanan. Kamu adalah badai yang sunyi. Dan sekarang, saat mereka datang kembali dengan senyum palsu dan kata maaf yang terlambat, kamu akan tahu bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk kembali, dan terlalu damai untuk membalas. Kamu tidak membalas karena kamu tidak butuh mereka lagi. Bahkan sebagai musuh, kamu memaafkan. Tapi bukan karena mereka layak, melainkan karena kamu tak ingin hidup dengan beban mereka. Kamu berjalan terus ke hidup yang tidak sempurna, tapi kamu miliki sepenuhnya. Dalam diammu, mereka akhirnya mendengar. Dalam tenangmu, mereka akhirnya hancur, dan dalam damaimu, kamu akhirnya bebas. Pengkhianatan itu datang dari orang yang paling kamu percaya.
Bukan dari musuh, tapi dari teman yang duduk di sebelahmu setiap hari. Orang yang kamu bantu, yang kamu bela saat orang lain meragukannya, mereka menertawakanmu di belakang. Mengambil jasamu, mengaku itu milik mereka. Dan kamu hanya bisa diam. Karena kamu tahu, membalas mereka berarti kamu jadi seperti mereka. Di kantor, kamu bekerja lebih keras, tapi yang naik jabatan malah dia yang menjilat atasan. Di sekolah, kamu yang dihina karena kamu berbeda. Di rumah, keluargamu sendiri kadang tak percaya padamu. Mereka meragukan mimpimu, mengecilkan langkahmu, menertawakan keteguhanmu, dan di saat kamu ingin teriak, stoikisme memintamu untuk diam, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang membangun kekuatan yang lebih besar diri sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang membuktikan ke mereka, tapi tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melewati semua ini. Tanpa kehilangan akal sehatmu, kamu mulai bangun lebih pagi, bekerja lebih fokus, berhenti mengeluh, kamu berhenti menjelaskan ke semua orang, karena kamu tahu, orang yang ingin mengerti akan mengerti tanpa perlu dijelaskan, dan yang tidak peduli, ya memang tidak pernah peduli dari awal. Kamu tak perlu balas, karena waktu akan bicara, dan waktu adalah pendendam yang paling tenang dan paling mematikan. Lihat mereka, yang dulu menghina mimpimu, sekarang mulai menirumu diam-diam. Lihat mereka, yang dulu pergi saat kamu jatuh, sekarang mencoba kembali, saat kamu mulai berdiri. Dan kamu tak lagi marah, kamu hanya tersenyum kecil, karena kamu paham satu hal, kemenangan sejati bukan saat kamu menang atas mereka, tapi saat kamu tak lagi butuh mereka untuk merasa utuh. Setiap luka jadi bahan bakar, setiap keraguan jadi kekuatan, setiap penghinaan, kamu ukir dalam diam. Dan suatu hari, saat kamu sampai di puncakmu, kamu akan ingat semua itu, bukan dengan dendam, tapi dengan rasa syukur. Karena tanpa mereka, kamu mungkin tak akan jadi sekuat ini. Ada kalanya kamu merasa dunia ini seolah melawanmu. Ketika kamu mencoba yang terbaik, tapi masih saja tidak dihargai. Ketika usaha kerasmu tampak sia-sia di mata orang lain, dan kamu merasa terjebak dalam kegelapan yang tak pernah kamu pilih. Kadang saat kita merasa hancur, kita juga merasa kehilangan arah. Kehilangan orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari hidup kita. Tapi, tahukah kamu? Setiap kehilangan adalah peluang untuk menemukan diri kita yang lebih kuat. Setiap luka adalah proses penyembuhan yang lebih dalam. Dan setiap air mata yang jatuh adalah bentuk pembebasan, meskipun kita tidak selalu menyadarinya. Saat kamu dibicarakan di belakangmu, saat orang-orang menilai hidupmu tanpa tahu cerita utuhmu, cobalah untuk tidak membalas dengan kebencian. Karena kebencian itu berat, lebih berat daripada beban apapun yang bisa mereka beri padamu. Kebencian itu menyedot energi dari dalam dirimu. Sementara ketenangan batin yang datang dari memaafkan, membebaskan kamu dari rantai yang mereka coba pakai untuk mengekangmu. Di dalam diri setiap orang ada dua pilihan, untuk membiarkan dunia luar mengendalikan kita, atau untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Menjaga kedamaian meski dunia berusaha merobeknya, dan disitulah letak kebesaranmu. Ketika kamu memilih untuk tidak terhanyut dalam kemarahan atau kebencian, ketika kamu memilih untuk menjaga jiwamu tetap utuh, meskipun dunia terus menguji. Kehidupan ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan tentang siapa yang pertama kali melukai, atau siapa yang lebih menderita. Ini tentang bagaimana kita menanggapi luka-luka itu. Kamu akan mendapati, saat kamu berhenti mencoba membalas, dunia mulai bekerja untukmu. Bukan dengan cara yang cepat, atau terlihat jelas, tapi melalui kedamaian yang kamu temukan dalam diri sendiri. Melalui kesempatan yang datang begitu saja, tanpa kamu minta. Di setiap perjuangan yang kamu hadapi, dalam setiap hambatan yang tampaknya mustahil untuk diatasi, ada kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, lebih tenang. Jangan pernah biarkan luka orang lain menjadi luka milikmu. Jangan biarkan pengkhianatan mengubah siapa kamu. Jangan biarkan dunia mengubahmu menjadi keras,
karena itu hanya akan membuatmu kehilangan kedamaianmu. Ketahuilah, kamu lebih besar dari amarah, lebih kuat dari kebencian, lebih jauh dari balas dendam. Di dalam kesendirianmu, kamu akan menemukan suara hati yang paling sejati, suara yang mengingatkanmu untuk tidak membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Suara yang mengingatkanmu bahwa kamu tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa cukup. Dan suara itu akan membawamu menuju kedamaian yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Kebesaran sejati bukan datang dari berapa banyak orang yang kamu kalahkan, tapi dari seberapa banyak luka yang kamu rawat dan ubah menjadi kekuatan. Dari seberapa besar kamu bisa berdiri tegak tanpa membalas keburukan. Saat kamu memilih untuk tidak membalas dendam, kamu membebaskan diri dari beban dunia luar. Dan kamu memberi dirimu kesempatan untuk meraih kedamaian, kedamaian yang jauh lebih berharga daripada balas dendam apapun. Jadi, jika dunia melukai kamu, ingatlah, jangan balas dengan luka. Balaslah dengan kebijaksanaan. Balaslah dengan ketenangan yang datang dari mengetahui bahwa kamu sudah lebih kuat dari apapun yang pernah mereka lakukan kepadamu. Dan saat kamu melangkah maju dengan hati yang lebih damai, dunia akan melihatmu dengan cara yang berbeda, bukan karena kamu membalas setiap kesalahan, tapi karena kamu memilih untuk tetap utuh, meski semua yang buruk datang menguji. Balas dendam terbaik bukan dengan kebencian tetapi dengan kedamaian. Ketika hidupmu penuh dengan luka yang tak terlihat, ketika kamu merasa seolah dunia menekanmu, ada satu hal yang perlu kamu ingat. Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang memilih untuk berdiri dengan hati yang tenang, meski badai datang. Bukan berarti kamu tidak merasakan sakit. Bukan berarti kamu tidak pernah merasa putus asa. Kamu manusia. Kamu merasa. Tapi kamu belajar bahwa dalam kesedihan itu ada kebijaksanaan. Dalam kegelapan itu ada cahaya yang menuntunmu. Kehidupan sehari-hari seringkali membuat kita lupa betapa kita memiliki kekuatan untuk memilih. Kita terlalu sering terjebak dalam rutinitas, dan terlalu sering terperangkap dalam pola pikir yang membatasi. Di tempat kerja, misalnya, teman-teman yang saling bersaing, atasan yang tidak adil, komentar-komentar yang menyakitkan, semua itu bisa membuatmu merasa terjebak, tapi pilihanmu tetap ada. Kamu bisa memilih untuk merespons dengan kebencian, atau kamu bisa memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalananmu. Di keluarga, di rumah, kamu sering merasa tidak dimengerti. Komentar sinis dari orang-orang yang seharusnya mendukungmu mungkin menambah beban di pundakmu. Tetapi ketika kamu memilih untuk tidak membalas dengan amarah, kamu mulai membuka jalan untuk cinta yang lebih murni. Dan dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil, terdapat kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dilihat oleh mata orang lain. Mereka mungkin tidak akan mengerti sekarang, tapi itu tidak masalah. Karena apa yang penting adalah kamu mengerti dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas dendam, kamu membuka pintu menuju kedamaian yang lebih dalam.